Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani ya. Kembali hari ini kita seleksi lagi ya, luar biasa ya. Kita kemarin dapatkan benih sisanya dari Aceh. Ya kok banyak sekali. Kita sudah 4 kali seleksi pemurnian sahabat tani ya. Ini baru seleksi dari padi hitam atau ketan hitam. Nah ini sudah keempat kalinya ya. Jadi seperti ini repotnya ya, kalau menemukan padi yang belum rampak harus kita rampakkan dulu, seragamkan dulu, terutama kemurnian dari padi-padi liar. Nah makanya saran saya untuk para YouTuber atau para penjual padi yang tidak bersertifikat, ya kalau menjual padi yang sedang viral seperti ini ya diseleksilah, jangan hanya sekedar mengejar padi sedang viral kemas dijual. Nah ini mohon maaf ya, yang kemarin saya peroleh dapatkan benihnya. Kadang-kadang sebenarnya dengan saya juga mengupload padi Zizania ini banyak yang diuntungkan ya, terutama yang sudah menanam terlebih dahulu. Karena banyak sahabat tani yang penasaran menanam padi jenis galur terbaru turunan dari padi AGT 303. Nah kembali untuk sasaran padi ya, sasaran padi yang kita babat ini masih ini ya sahabat tani ya, di ketan hitam ini. Ini akan nampak ketika padi sudah mulai merunduk dan menguning ya. Kalau belum ini nggak akan kelihatan. Nah padinya seperti ini nggak tahu ini padi ketan atau padi apa ya, tapi kalau saya kupas ini berasnya ini seperti beras merah ya. Nah ini luar biasa ya, ini masih jauh ya, kita nanti kalau sudah kuning lagi seleksi lagi. Pun kayaknya ini kita nggak berani potong dengan alat erek ataupun kombin. Nanti kita akan potong insya Allah dengan manual. Jadi dipilih satu-satu. Nanti kita buatkan videonya lah ya. Agar yang kemarin memaksa untuk mendapatkan padi ini mudah-mudahan kualitasnya ini lebih baik daripada yang saya tanam ya. Karena yang jelas sudah saya katakan padi ini harus saya tanam paling enggak 2-3 kali tanam seperti AGT, sehingga tampak rapak ya, tampak rapak dan mungkin lebih seragam. Tapi ya monggo silahkan yang ingin menanam padi ini, kalau ingin mendapat benihnya insya Allah kita seleksi ketat. Walaupun mata manusia itu ya mungkin nanti akan 1-2 adalah tercampur ya, 1-2, tapi tidak banyak yang seperti saya dapatkan. Nah ini ya, jadi sekali lagi untuk Malaysianya ini memang gembel, tapi untuk pangkal ujung ini belum kita bisa ngomong kalau ini berisi karena memang belum saatnya dipanen. Nanti siranya nanti bisa kita ulas ketika sudah kuning, dari mungkin berat bulir ya per 100 biji kita nanti cari timbangannya, atau mungkin bulir 1 malai ya. Tentunya dengan anakan seperti ini masih kita uji tanam di jarak tanam 27x27 ya. Mudah-mudahan nanti ketika saya coba untuk jarak tanam 30x30 ini mungkin lebih bagus, karena untuk jarak 27x27 kita hitung anakannya coba ya sahabat tani ya. Saya penasaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini yang agak gembel, artinya agak subur ya, agak subur. Kalau padinya ini enggak subur di pinggir ya, ini di pinggir sahabat tani ya,
karena ini nggak ada pupuknya. Mungkin biasanya di pinggir galangan memang yang di bawah dan yang di atas ini beda. Ini kan lumpur nggak ada dalam nih, cetek ya, paling kisaran 11. Nah di tengah seperti ini. Nah ya, nah ini untuk zizania. Untuk usia panen ya mungkin kisaran kurang lebih 90-an. Kalau AGT sudah merona merah, zizania masih seperti ini. Kemudian untuk panjang malai yang di tengah ya sahabat tani. Jadi yang tengah ini nggak tembus 700. Kalau yang ngomong tembus 700 mungkin di pinggir yang gembel ya. Tapi kalau di tengah ya banyak ya, lebih besar, lebih banyak daripada AGT. Tetapi nggak segembel. Nah ini kan masih ada ciri-ciri AGT ya. Nah ini memang beda ya sobat tani, karena gabahnya ini putih, beda dengan AGT ya. AGT ini lebih pendek, ini lebih panjang, semok, montok. Jadi padi zizania yang kita dapatkan lebih panjang dan lebih montok. Nah untuk hitam-hitam ini kendalanya karena kemarin ada yang tanya padi zizanianya ini kok ada hitam, karena waktu proses penyerbukan anginnya terlalu kencang ya sobat tani. Jadi anginnya terlalu kencang, kemudian penyerbukannya nggak maksimal ya, sehingga ada yang hitam. Kemudian yang kedua, ini faktor walang sangit. Walang sangit. Kalau hitam-hitam ini mungkin hitam-hitamnya saya nggak tahu apa hitam ini. Dia taunya hitam ini kalau yang ini padi liar ketan. Walaupun hampir sama dengan AGT. Nah ini ya. Ini kan beda. Nah, ini mungkin yang dimaksud oleh sahabat tani, padi saya kok hitam-hitam. Kalau hitam-hitam ini ketan, tapi kalau hitamnya seperti ini, nah ini ada yang dimakan burung. Kalau hitamnya di pucuk, kemudian luka, ini dimakan burung. Karena padi ini salam dari Sumatera Utara, memang salah satu faktor yang nggak disukai dari zizania ini adalah rawan burung. Ya, kalau nanamnya ini awal. Nah, ya, jadi untuk penyakitnya yang jadi masalah adalah jamur oncom. Nah, seperti ini sama dengan AGT. Ya, di musim ini saya nggak tahu kalau musim gadu. Karena musim gadu tentunya akan berbeda dengan musim kemarau, kelembapannya tinggi. Ya, ini sudah saya keringkan. Ya, kita seleksi. Ini rampak, kemudian nanti insya Allah ya pertengahan puasa kalau memang berminat monggo, kalau enggak kita gunakan untuk pembenihan lagi, kita muliakan lagi, kita tanam lagi dengan jarak tanam yang berbeda, tentunya perlakuan yang berbeda di MT2 kalau kita dapat jatah air ya. Sampai di sini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.